Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dalam kultum menyambut berbuka puasa SD1 Al-Azhar Medan. Kali ini kultum kita akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ilham Syaputra. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gak pernah apa kabar? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, tema kultum kita hari ini apa ya Ustadz? Temanya tentang hakikat puasa dan hakikat Idul Fitri. Sepertinya tema yang menarik Ustadz. Ya, Masya Allah. Baik, mari bersama-sama kita dengarkan kultum dari Ustadz Muhammad Ilham Syaputra. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Puasa merupakan bulan yang penuh dengan rahmat-rahmat Allah. Puasa merupakan bulan yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Puasa merupakan bulan yang penuh dengan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dia berpuasa karena imannya kepada Allah, karena patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa bukan karena pasangan hidupnya. Dia berpuasa bukan karena atasannya. Dia berpuasa bukan karena teman-temannya puasa atau circle-nya berpuasa, tapi dia berpuasa hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah bagi orang yang demikian? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan gak sampai di situ saja. Di hadis berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma Ramadan," barang siapa yang sholat di bulan Ramadan. Dalam hal ini yang dimaksud sholat adalah sholat tarawih. Imanan wahtisaban. Dia sholat tarawih karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu sholat tarawih ini bukan seperti sholat sunnah biasanya. Dia tahu sholat tarawih ini banyak rakaatnya. Ada yang 8, ada yang 20, tapi dia ikhlas Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang demikian? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitulah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu merupakan perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai itu dapat melindungi dirimu dalam peperangan. Nah, di zaman terdahulu ketika berperang, para sahabat Nabi itu menggunakan perisai untuk berlindung dari serangan-serangan musuh-musuh Islam. Nah, dalam kehidupan ini, musuh itu ada dua, ada syahwat dan godaan syaitan. Sedangkan di akhirat nanti, itu ada azab yang sangat pedih yang diberikan kepada orang-orang yang banyak dosanya, yaitu azab api neraka. Posisi puasa di tengah-tengah, dia melindungi sebagai perisai dari syahwat dan godaan syaitan, dan juga sebagai perisai pelindung dari azab api neraka. Nah, puasa tersebut merupakan perisai pelindung bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Teman-temanku semuanya, sahabat SD Al-Azhar 1 Medan, penikmat channel ini, bahwa diketahui puasa tersebut merupakan suatu perisai yang dapat melindungi seseorang. Saat berpuasa, dia tahu dia bisa melakukan maksiat, dia bisa melakukan dosa, dia bisa melakukan fitnah, dia bisa melakukan ghibah, dia bisa melakukan maksiat apapun, tapi dia tahan karena dia berpuasa. Berarti puasanya sudah sebagai perisai dirinya dari perbuatan maksiat, perisai dirinya dari perbuatan ghibah, perisai dirinya dari perbuatan fitnah, perisai dari dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Di saat
dia berpuasa, ada makanan di depannya, tapi dia tahan, dia sadar kalau dia sedang berpuasa. Walaupun dalam keadaan perut yang sangat lapar, tapi dia tahan untuk tidak makan. Di saat berpuasa, lehernya kehausan, dia sangat dahaga, tapi dia tahan rasa haus tersebut karena berpuasa. Berarti dia sudah sukses menahan dirinya karena dia berpuasa. Seharusnya yang halal saja bisa dia tahan di saat berpuasa, maka lebih mudah bagi dirinya seharusnya dia menahan untuk makanan minuman yang diharamkan oleh Allah. Sahabat-sahabatku semuanya, perisai yang namanya puasa itu sangat kokoh dan kuat. Sampai-sampai dia bisa melindungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api neraka. Di saat seseorang hamba itu melewati titik Shiratal Mustaqim, ketika dia melewati itu rasa cemasnya muncul, rasa was-wasnya, rasa khawatirnya, rasa takutnya muncul yang sangat sedemikian rupa besarnya. Tapi saat itu puasa sebagai perisai akan menolong dirinya untuk tidak takut, untuk tidak cemas, untuk tidak khawatir dari azab api neraka. Begitu kokohnya perisai yang namanya puasa tersebut. Tetapi perlu diketahui, perisai yang namanya puasa tadi yang kokoh bisa melindungi diri dari api neraka, ternyata bisa rapuh, bisa rusak. Disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan diri kita yang banyak melakukan maksiat. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-shaumu junnatun. Puasa itu iya memang sebagai perisai bagi dirimu, malam yakhriqoha, selama perisai tadi tidak engkau rusak, tidak engkau bolongi, tidak engkau rapuhkan disebabkan oleh maksiat-maksiatmu. Makanya jangan heran di saat berpuasa masih senang gibah. Makanya jangan heran di saat berpuasa masih senang maksiat, lama-kelamaan perisai yang kokoh tadi engkau rapuhkan sendiri disebabkan oleh keburukan dan kejahatan dirimu. Maka daripada itu ketika berpuasa tahanlah itu semua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itulah seseorang yang berpuasa tidak menjadikan dirinya sebagai perisai untuk perlindungan dirinya di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh kemuliaan ini akan meninggalkan kita. Tapi seharusnya kita harusnya sedih karena meninggalkan bulan suci Ramadan. Tapi harusnya kita paling sedih lagi ketika bulan suci Ramadan tiba, tapi di kala saat itu kita sudah tidak ada lagi di dunia yang penuh dengan ujian-ujian ini. Maka daripada itu mari sama-sama kita berdoa, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umur kita disampaikan di puasa-puasa tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebentar lagi Idul Fitri akan menghampiri diri kita. Sudah seharusnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata para ulama, Idul Fitri adalah laisal id liman tabisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu atau Lebaran itu bukanlah bulan yang penuh dengan baju-baju baru, bukan dengan cat-cat baru, bukan dengan kue-kue Lebaran yang banyak di sekitaran kita yang kita letakkan di meja lalu tamu datang makan kue-kue tersebut. Bukan itu Lebaran sebenarnya. Tapi Lebaran sebenarnya adalah wa inna ma'id liman ta'atuhu tazid. Lebaran yang sebenar-benarnya adalah apabila Lebaran itu tiba, engkau semakin meninggikan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari puasa sebenarnya, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Engkau bertakwa yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin engkau bisa meninggikan semangat ibadahmu di bulan puasa karena di sekitarmu juga melaksanakan puasa. Mungkin engkau bisa semangat beribadah karena sekitarmu juga beribadah. Tapi bagaimana setelah puasa? Seharusnya kita bisa meninggikan lagi semangat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses menjalankan ibadah puasa dan puasanya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan dari puasa tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami di SD Al-Azhar 1 Medan dan kepada guru-guru
yang telah mensukseskan kegiatan program keagamaan di SD Al-Azhar ini selama bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat meningkatkan kegiatan Ramadan ini pada tahun-tahun berikutnya. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Ilham Syahputra atas ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat ambil hikmahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gini Ustadz, saya punya pertanyaan. Nah ya, silakan. Saat di masyarakat ini kan Ustadz, ada orang yang saat sudah azan subuh itu masih makan dan minum. Itu gimana hukumnya Ustadz? Saat bulan puasa? Iya. Oke. Saat bulan puasa atau niat berpuasa esok hari, entah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan seperti puasa sunnah, ketika azan subuh sudah berkumandang atau waktu subuh sudah masuk, apakah masih boleh makan dan minum lagi? Ya, kalau kita merujuk dari pendapat para ulama, sebenarnya para ulama tersebut sudah sepakat dari kalangan 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ketika masuknya azan subuh atau masuknya waktu subuh, ketika saat itu sahur, maka tidak boleh lagi kita makan dan minum. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jika ada seseorang makanan itu masih berada dalam mulutnya, tapi waktu sholat subuh sudah masuk, dia wajib memuntahkan dan mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya. Lalu, apakah sebenarnya boleh kita makan minum dengan merujuk pada hadis yang mengatakan jika makanan sudah dihidangkan, maka azan berkumandang, maka lanjut makan. Bolehkah kita merujuk hadis tersebut untuk supaya kita bisa makan minum saat azan sudah berkumandang? Jawabannya tentu tidak. Jadi hadis tersebut itu hadis yang mana belum masuk waktu sholat subuh. Jadi begini, di zaman Nabi Muhammad SAW itu azan subuh ada 2 kali. Pertama, azannya dari Bilal bin Rabah, itu 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh, itu azan Bilal. Sementara masuknya waktu subuh, itu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang hamba Allah yang matanya buta. Jadi, dapat disimpulkan azan yang dilarang untuk tidak boleh makan minum itulah azannya Abdullah bin Ummi Maktum, sedangkan azan yang masih boleh makan itu adalah azannya Bilal bin Rabah. Makanya kata Rasulullah SAW, makan minumlah kalian atau sahurlah kalian di saat azannya Bilal bin Rabah dan berhentilah saat azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi begitu. Jadi dapat disimpulkan tidak boleh makan minum lagi saat masuknya waktu subuh. Jadi azan Bilal itu kalau di Indonesia itu Zafran, itu adalah imsak. Nah, makanya imsak itu di kita bukan berarti nggak boleh makan minum lagi, boleh. Tapi hanya sebatas pengingat kalau waktu subuh sudah mau masuk. Begitu ya. Jadi dapat disimpulkan tidak boleh makan minum lagi saat masuk waktu subuh. Bahkan ulama menganjurkan 2 menit atau 3 menit sebelum waktu subuh masuk, sudah berhentilah makan dan minum. Begitu jawaban. Subhanallah, terima kasih Ustadz atas jawabannya tadi. Semoga kita dapat ambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.